Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari Fajar, kemudian ada Nadine, dan juga Alfi akan membahas film kedua yaitu Up in the Air. Berikut adalah isi pembahasan dari video kami. Up in the Air mengisahkan perjalanan hidup Ryan Bingham, seorang konsultan perusahaan yang pekerjaannya adalah bepergian ke berbagai kota di Amerika Serikat untuk melakukan PHK bagi perusahaan kliennya. Ryan menjalani hidup yang sangat minimalis dan terputus dari hubungan emosional, dan ia menikmati kehidupan di udara melewati sebagian besar waktunya di pesawat, hotel, dan bandara. Ketika perusahaan tempat Ryan bekerja mulai mempertimbangkan metode pemutusan hubungan kerja berbasis teknologi yang akan mengurangi kebutuhannya untuk bepergian, Ryan menghadapi tantangan besar terhadap gaya hidupnya yang selama ini ia cintai. Karakter pertama yaitu Ryan Bingham. Ryan adalah orang dengan gaya hidupnya yang sering bepergian, membuatnya memprioritaskan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dia memilih untuk tidak memiliki hubungan mendalam dengan orang lain dan melihat komitmen sebagai hambatan. Perusahaannya mulai beralih ke metode pemutusan hubungan kerja berbasis teknologi. Ryan menghadapi ancaman terhadap gaya hidupnya yang independen. Dia mengatasi masalah ini dengan mencoba membuktikan kepada atasannya bahwa pendekatan tatap muka memiliki kelebihan yang tak tergantikan. Ryan memiliki cara interaksi yang terstruktur dan menjaga jarak. Dia menghindari hubungan emosional yang mendalam dan cenderung menjaga profesionalitas dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah Natalie Kinner. Sebagai karakter yang masih muda dan idealis, Natalie membuat keputusan berdasarkan pandangan bahwa teknologi bisa membuat proses PHK menjadi lebih efisien dan kurang emosional. Dia berpikir rasional dan percaya bahwa pendekatan ini akan menghemat waktu dan biaya perusahaan. Ketika dia mulai melakukan pekerjaannya dan menghadapi reaksi emosional orang-orang yang di PHK, Natalie mulai mempertanyakan keputusan dan keyakinannya sendiri. Dia mengalami realitas pekerjaan yang lebih emosional dan sulit dari yang ia perkirakan, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan kenyataan. Natalie berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih hangat dibandingkan Ryan, meskipun kurang berpengalaman dalam menghadapi reaksi emosional orang-orang yang dia pecat. Karena permintaan dari atasannya, Ryan Bingham mau tidak mau harus mencoba mengadopsi strategi pemutusan hubungan kerja atau yang bisa kita sebut PHK secara jarak jauh sebagai cara untuk meminimalkan biaya dan efisiensi waktu bagi perusahaannya. Bersama rekan barunya Natalie Kinner, ia mencoba mengimplementasikan metode pemecatan melalui video conference yang dipandang sebagai pendekatan praktis dan inovatif. Strategi ini diharapkan dapat menggantikan metode pemecatan secara langsung yang lebih mahal dan memakan waktu. Namun, pada akhirnya, strategi ini gagal karena terbukti tidak efektif dalam menangani emosi dan dampak psikologis dari karyawan yang di PHK. Ketidakmampuan metode virtual untuk memberikan dukungan empati dan personal dalam situasi sulit membuat manajemen kembali mempertimbangkan pentingnya interaksi langsung. Gagal strategi ini memperlihatkan bahwa meski efisiensi dapat dicapai dengan teknologi, aspek kemanusiaan tetap krusial dalam situasi-situasi sensitif seperti PHK. Ryan kemudian merespon kegagalan ini dengan menentang metode jarak jauh dan kembali ke pendekatan konvensional yang ia jalani bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa proses PHK membutuhkan sentuhan pribadi, empati, dan kemampuan untuk mendukung karyawan dalam situasi sulit. Bagi Ryan, pengalaman ini mengukuhkan pandangannya bahwa dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan dan emosi manusia, kehadiran fisik tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Dan apa yang bisa kami hubungkan dari film Up in the Air dengan konsep-konsep manajemen operasional yang sudah kami pelajari, yaitu tidak lain tidak bukan merupakan peramalan atau forecast Ryan tentang kehilangan pekerjaannya karena otomasi. Ryan Bingham awalnya merasa bahwa peralihan ke metode pemecatan melalui video conference adalah ancaman bagi karirnya. Sebagai seorang spesialis yang telah lama melakukan pemecatan secara langsung, Ryan menyadari bahwa jika proses ini bisa diotomatisasi atau dilakukan secara jarak jauh, maka keahlian dan kehadirannya akan menjadi kurang relevan. Natalie Kinner memperkenalkan metode video conference sebagai solusi yang lebih cepat dan hemat biaya.
membuat Ryan khawatir bahwa posisinya bisa terancam oleh teknologi yang lebih praktis dan efisien. Namun, seiring berjalannya waktu, Ryan menyaksikan bahwa strategi ini tidak berhasil karena gagal memberikan sentuhan emosional yang diperlukan dalam situasi pemecatan. Karyawan yang menerima berita buruk melalui layar merasa diperlakukan secara impersonal dan tidak dihargai, yang justru memperburuk kondisi mental mereka. Ryan menyadari bahwa proses PHK tidak hanya soal penyampaian informasi, tetapi juga soal dukungan emosional. Pengalaman ini membuktikan bahwa dalam pekerjaan yang penuh dengan dampak emosional, pendekatan manusiawi lebih efektif daripada metode berbasis teknologi semata, dan bahwa perannya sebagai seorang profesional yang mampu memberikan empati secara langsung tetap memiliki nilai yang tidak dapat digantikan. Ya, segitu saja untuk pembahasan dari film Up in the Air. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.